akan firman Tuhan. Tuhan yang akan menjaga melindungi kami. Malaikat berpasukan yang ada bersama-sama dengan kami. Kami siap dengar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ada haleluya. Puji Tuhan, semua kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Judul firman Tuhan saat pagi hari ini, menang dalam pergumulan. Kita lihat, kita langsung saja membuka di dalam Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-42. Perikopnya di Taman Getsemani. Markus pasal yang ke-14 ayat 32 sampai ayat yang ke-42. Nanti saya akan membaca ayat yang ke-32, Bapak Ibu 33 dan selanjutnya. Begini kebenaran firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak dapat menjawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Yesus mengalami pergumulan yang sangat hebat. Yesus mengalami pergumulan yang sangat berat. Yesus harus menghadapi yang namanya kematian. Tetapi kita lihat, ketika Yesus menghadapi pergumulan, dia harus menghadapi kematian karena dia harus mati di kayu salib. Dan itu harus terjadi dalam kehidupan Yesus. Ini bukan hal yang mudah. Ini bukan hal yang sepele. Yesus, dia tahu bahwa dia akan diserahkan, dia akan disiksa, dia akan disalib. Bahkan nyawanya akan dikorbankan. Tetapi karena begitu besarnya kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang begitu dikasih oleh Tuhan. Dan begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Dia mau mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya menang. Dalam hal apa? Supaya kematian Yesus di kayu salib dapat menghapus seluruh dosa umat-umatnya. Kematian
Kematian Yesus di kayu salib mengalahkan segala kutuk. Kematian Yesus di kayu salib mengalahkan, menghancurkan setiap dosa. Kematian Yesus di kayu salib melepaskan segala kutuk. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, memang secara lahiriah, secara jasmani Yesus mati di kayu salib. Kalau orang dunia katakan, orang yang tidak percaya, wong Yesus dia katanya Tuhan, kok kalah, kok mati, kok orang iso ujung-ujung hilang, hilang, atau dia melawan dan lain sebagainya. Tetapi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita adalah bukan orang-orang yang terselamatkan. Kita bukan orang-orang yang menang. Tetapi karena Yesus mati di kayu salib, Yesus menang. Amin. Yesus menang, kita diselamatkan. Yang tadinya harusnya neraka menjadi milik bagian kita. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kerajaan sorga yang menjadi milik dan bagian hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika Yesus menghadapi pergumulan di Taman Getsemani, beban yang berat yang dia harus pikul. Tetapi kita lihat pada akhirnya Yesus menang dalam pergumulannya. Karena apa? Pada akhirnya Yesus disalib, Yesus mati, dan Yesus mengalahkan segala dosa-dosa kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Di Taman Getsemani itu artinya bukit pergumulan. Di Taman Getsemani lah saat-saat Yesus bergumul dengan dahsyat. Bagaimana Yesus menang dalam menghadapi pergumulannya. Bagaimana Yesus menang pada akhirnya dalam menghadapi pergumulannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kita harus belajar daripada Tuhan Yesus. Yang dihadapi Yesus itu sangat dan sangat berat. Tetapi toh akhirnya Yesus menang dalam pergumulan yang sangat berat yang harus dialami oleh Yesus. Sekarang saya mau berkata, bagaimana sih caranya? Supaya kita menang dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Yesus ketika dia bergumul, dia menang. Apa sih yang Yesus lakukan? Dan bagaimana caranya untuk kita bisa menang dalam pergumulan kehidupan kita? Kita mau lihat bagaimana caranya agar kita menang dalam pergumulan kita. Ini yang kita rindukan. Kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Dalam pergumulan kita harus menang. Karena apa? Yesus yang kita sembah, dia sudah menang juga dalam menghadapi pergumulan yang begitu berat yang harus dihadapi. Dan sekarang bagaimana caranya untuk kita bisa menang dalam pergumulan setiap kehidupan kita? Yang pertama, kita lihat ayat yang ke-34. Kita lihat ayat yang ke-34, saya akan membacakannya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Bagaimana caranya agar kita menang dalam pergumulan? Yang pertama, mengaku bahwa kita lemah. Yesus dia adalah Tuhan. Dia 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Di dalam kemanusiaan Yesus, ketika dia menghadapi pergumulan yang begitu berat, Yesus mengaku, aku lemah. Yesus mengajak murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Untuk berdoa bersama dengan Yesus. Yesus mengaku dia Tuhan, tapi dia tidak gengsi. Dia mengaku bahwa aku tidak mampu, aku lemah. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan kehidupan kita, pernahkah kita berkata, Tuhan, aku lemah tanpamu. Aku tidak berdaya tanpamu, aku tidak sanggup melakukan apa-apa tanpamu. Atau kita berkata, aku hebat, aku kuat, aku gagah, aku perkasa, aku mampu, dan lain sebagainya. Tetapi mari
Kita mau lihat pribadi Yesus. Dia Allah, dia Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi pergumulan berat, dia berkata, dia mengaku, aku lemah. Artinya apa? Bahwa Yesus butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Dia mengaku bahwa tanpa Tuhan dia tidak mampu melakukan apa-apa. Karena Yesus menyadari bahwa tanpa Tuhan Yesus tidak mampu melakukan apa-apa. Tanpa Tuhan Yesus tidak mampu. Siapa sih Bapak Ibu yang kuat? Itu detik-detik ketika Yesus akan merasakan yang namanya siksaan. Itu detik-detik Yesus mengalami hal yang sangat-sangat terpuruk dalam kehidupannya. Dia akan melihat, menyaksikan nyawanya akan terlepas dari tubuhnya. Tetapi dalam kesemuanya itu, Yesus di Taman Getsemani, dia mengakui bahwa tanpa Tuhan Yesus tidak mampu. Yesus mengakui tanpa Tuhan dia lemah. Bapak sekasih dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita mau mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan, tanpamu aku tidak mampu. Tuhan, tanpamu aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus pribadi yang begitu rendah hati. Dia Tuhan, tetapi dia mengakui aku lemah. Ini yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita bukan pribadi-pribadi yang sombong, yang merasa aku kuat, aku hebat, aku mampu. Tetapi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati, yang mau mengakui bahwa aku lemah. Aku tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Sehingga apa? Sepanjang kehidupan kita, kita senantiasa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak berjalan sendiri. Karena orang merasa kuat, dia akan berjalan sendiri. Tetapi orang yang merasa aku lemah, aku tidak mampu tanpa Tuhan, dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, cara untuk kita menang dalam pergumulan. Yang pertama, mengaku bahwa kita lemah. Orang yang merasa kuat adalah orang yang saya katakan tadi, orang yang sombong. Tidak butuh Tuhan. Tapi biarlah kita semua yang ada saat pagi hari ini, kita bukan orang-orang yang sombong, tapi kita orang-orang yang butuh Tuhan. Orang yang merasakan bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam setiap pergumulan yang harus kita hadapi, dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita, ketika kita merasa lemah, kita tidak mampu, disitulah Tuhan turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Kalau kita merasa aku kuat, aku gagah, Tuhan tidak akan pernah turun tangan untuk menolong kita. Tetapi ketika kita merasakan aku tidak kuat tanpa Tuhan, aku butuh pertolongan Tuhan, disitulah tangan Tuhan terulur untuk menolong kita. Kalau kita tidak kuat, Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang menjadi penolong di dalam setiap kehidupan. Yang kedua, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya kita dapat menang dalam pergumulan? Yang pertama, kita mengaku bahwa kita lemah. Kita mengaku bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Di saat seperti itulah Tuhan akan datang turun tangan untuk menolong setiap kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita menang dalam pergumulan? Tetap berdoa walau sulit. Kita membaca ayat yang ke-35. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Bagaimana caranya untuk kita menang dalam pergumulan kehidupan kita? Tetap berdoa walau sulit. Yesus ketika menghadapi pergumulan berat, apa yang dilakukan oleh Yesus?
Dia di Taman Getsemani dia berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44 saya akan membaca. Ia sangat ketakutan dan mungkin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan di tanah. Bapak dikasih dalam Tuhan. Ketika pergumulan Yesus yang begitu berat, dia datang berdoa kepada Tuhan. Menghadapi pergumulan, menghadapi kematian, Yesus takut. Dikatakan Yesus takut, sangat-sangat takut. Ketika dia datang berdoa kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Dikatakan keluar titik-titik keringat seperti darah. Saking beratnya pergumulan yang harus Yesus hadapi. Dia datang berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau bisa lalu cawan kematian itu dari hidupku, lalukan Tuhan. Yesus takut. Yesus gemetar ketika menghadapi pergumulan, kematian yang harus ada, yang harus dia hadapi. Tetapi dalam pergumulan yang berat itu, yang Yesus lakukan adalah dia datang berdoa kepada Tuhan. Bapak sekasih dalam Tuhan, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi, apa sih yang bisa kita lakukan? Selain kita hanya datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta, memohon pertolongan yang daripadanya. Kita mengandalkan kekuatan kita, tidak mampu. Yesus secara manusia ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak mampu. Dia butuh Tuhan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Minta belas kasihan yang daripada Tuhan. Hari-hari ini pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Sepelik apapun, seberat apapun pergumulan yang kita hadapi. Kita punya Tuhan yang hidup. Ketika kita datang tersungkur di bawah kaki Yesus, kita minta pertolongannya, kita minta pertolongannya, kita minta pertolongannya. Tuhan akan datang untuk menolong kita. Firman Tuhan katakan ketika kita meminta, kita akan mendapat. Kita bukan meminta kepada manusia. Kita meminta kepada manusia, mungkin orang itu bisa menolong kita, memberikan kepada kita mungkin sekali dua kali. Selebihnya, tidak. Tetapi ketika kita minta Tuhan menolong dalam kehidupan kita, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Setiap saat, setiap waktu kita minta pertolongannya, Dia akan menolong kita. Dia tidak pernah jemu-jemu untuk menolong kita. Yang saya katakan tadi mungkin sahabat keluarga kita jemu juga kalau nolong kita terus itu jemu. Tetapi Tuhan kita yang kita sembah, Dia tak pernah jemu untuk menolong kita. Yesus dia Tuhan. Ketika menghadapi pergumulan dia datang berdoa kepada Tuhan. Apalagi kita Bapak Ibu. Siapa kita? Sehebat apa kita? Sekuat apa kita? Yang dapat kita lakukan ketika kita menghadapi pergumulan. Datang tersungkur di bawah kaki Yesus. Berdoa kepada Tuhan, memohon, meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat Hizkia. Ketika Tuhan memvonis Hizkia akan mati. Bahkan sudah disuruh pesan-pesan ke keluarganya. Karena Hizkia akan mati. Tuhan loh yang vonis. Mati. Siapa yang bisa menghalangi kalau Tuhan yang vonis? Tidak ada yang bisa. Tetapi apa yang dilakukan Hizkia, dia malingkan mukanya ke tembok, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, minta belas kasihan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan doa Hizkia. Akhirnya apa? Umurnya ditambahkan lagi 15 tahun. Jadi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita jangan takut ketika pergumulan harus kita hadapi. Sekali pergumulan kita berat, mungkin secara kekuatan kita manusia. Tapi kita punya Allah yang sanggup untuk menolong kita, amin. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita. Dia Allah yang sanggup. Apa yang Tuhan tidak sanggup lakukan untuk kita? Tuhan sanggup melakukannya. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan, Yesus menang dalam pergumulannya.
kehidupan kita, kita sebagai anak-anaknya juga, kita menang dalam menghadapi pergumulan hidup kita. Bagaimana supaya kita menang? Datang berdoa kepada Tuhan. Jangan ketika menghadapi pergumulan malah kita jauh dari Tuhan. Ketika kita menghadapi persoalan yang berat, kita jauh daripada Tuhan. Tetapi ketika ada persoalan, ada pergumulan atau tidak, tetaplah datang kepada Tuhan. Tetap berdoa kepada Tuhan. Minta pertolongannya, minta kasihnya, minta kemurahannya atas kehidupan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, bagaimana caranya untuk kita dapat menang dalam setiap pergumulan hidup kita. Yang ketiga, kita mau lihat ayat yang ke-36. Yang ketiga, menyerah kepada kehendak Tuhan. Ayat yang ke-36, saya akan membacakannya. Katanya, ya Aba ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki. Bagaimana caranya untuk kita menang dalam pergumulan hidup kita? Berserah kepada kehendak Tuhan. Yesus, kalau dia pertahankan egonya, aku mau mati di kayu salib, gak enak. Aku gak mau Nanti kalau ketangkep, aku mah ngilang hilang. Atau ketika, gak apa-apa aku disalib, tapi kan aku punya kuasa untuk aku gak ngerasain sakit. Ketika tanganku dipaku cetok, aku gak merasa sakit. Ketika kakiku dipaku cetok, aku gak merasa sakit. Ketika mahkota duri dimasukkan ke dalam kepalaku, aku bisa gak merasa sakit. Tapi tidak dilakukan oleh Yesus. Ketika tangannya dipaku, dia tetap rasa sakit. Ketika kakinya dipaku, dia sakit. Bahkan ketika mahkota duri ditancapkan di kepalanya, Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa rasanya? Sakit. Tetapi semuanya itu Yesus lakukan karena dia begitu mengasihi hidup kita. Yesus bisa saja memungkiri semuanya itu. Tetapi kalau itu terjadi, kita tak terselamatkan. Tapi Yesus mau melakukan menghadapi pergumulannya. Dia harus disalib. Dia harus menderita. Dia harus ditombak. Semua karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup kita. Nah, sebab itu Bapak Yesus kasih dalam Tuhan, kita semua yang ada saat pagi hari ini, jangan pernah sia-siakan pengorbanan Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Saya bersyukur dan bersyukur karena Tuhan pilih saya dari keluarga besar yang tidak percaya kepada Tuhan. Kalau dipikir secara pikiran manusia, tidak mungkin saya bisa kenal Tuhan. Saya bisa percaya Tuhan. Tetapi oleh kemurahan Tuhan, saya diselamatkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Itu bukan hasil kerja saya, bukan karena keinginan saya, tapi itu semua karena kemauan Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Saya percaya Tuhan sudah pilih saya sejak dari kandungan. Tuhan selamatkan saya, akan Tuhan jadikan saya hamba. Kita semua dipilih oleh Tuhan. Kita semua diselamatkan Tuhan, bukan karena kemauan kita, tapi karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Sehingga Dia pilih Bapak Ibu Saudara semuanya untuk menjadi pewaris-pewaris kerajaan sorga. Itu bukan berkat yang main-main. Pengorbanan Yesus di kayu salib yang kita sudah lihat, yang kita tahu begitu besar pergumulan yang harus Yesus hadapi. Bahkan Dia harus menang dalam pergumulan itu. Demi siapa? Demi saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Yesus menang dalam pergumulan sehingga Dia menyelamatkan kehidupan kita. Saat pagi hari ini, setiap pergumulan apapun yang sedang kita hadapi, yuk kita belajar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan,
biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidupku. Bukan kehendakku yang terjadi. Karena kita tahu kehendak Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Kita jangan berkata, aku pokoknya aku pokoknya maunya ini Tuhan. Pokoknya aku maunya ini Tuhan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Apapun yang pergumulan sedang kita hadapi hari-hari ini, serahkan sama Tuhan. Biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kehendak Tuhan yang terbaik. Kehendak Tuhan untuk Yesus mati di kayu salib itu yang terbaik. Karena apa? Tuhan mau menyelamatkan setiap kita semuanya. Apapun pergumulan yang harus kita hadapi, itu yang terbaik yang harus kita hadapi. Ketika kita menghadapi, percaya ada tangan Tuhan yang berlobang paku. Yang kapan waktu dan setiap saat bisa menolong setiap kehidupan kita. Sehingga kita boleh melewati setiap pergumulan demi pergumulan yang harus kita hadapi. Dan kita menang dalam pergumulan itu. Kita dilihat di luar sana banyak orang yang kalah dalam pergumulan, banyak sekali. Tetapi kita saat pagi hari ini adalah orang-orang yang menang dalam menghadapi pergumulan kita. Amin. Kita bukan orang-orang yang kalah. Kita bukan orang-orang yang ditinggalkan. Karena apa? Kita punya Allah yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa. Berserah kepada Tuhan. Aku berserah. Aku berserah. Haleluya Yesus. Kita mau berserah kepada Tuhan. Setiap pergumulan apapun yang kita hadapi. Belajar berserah. Berserah itu pasrah. Menomorduakan keinginan atau kemauan kita. Membiarkan Tuhan ambil alih dalam setiap pergumulan hidup kita. Ketika kita sudah menyerahkan seluruh pergumulan kita kepada Tuhan, biarkan Tuhan ambil alih dalam semuanya. Biarkan Tuhan yang turut bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berserah. Ya Tuhan, kami berserah. Ku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan, aku berserah. Kasih dalam Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang menang dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Kalau kita mau menang dalam menghadapi pergumulan hidup ini, jangan merasa aku kuat, aku hebat, aku mampu tanpa Tuhan. Tetapi jika engkau ingin menang dalam pergumulan, katakan, Tuhan, aku lemah, aku tidak berdaya, aku tidak mampu, aku butuh Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja untuk menolong, menyelesaikan setiap pergumulan hidupmu. Ketika engkau ingin menang dalam pergumulan hidupmu, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tersungkur di bawah kaki
Yesus. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong, menjawab setiap kehidupan kita. Memberi dia ke kita kekuatan dalam setiap pergumulan yang harus kita hadapi. Datang kepada Tuhan. Karena hanya dia satu-satunya penolong kita. Kepada siapa kita minta tolong? Kita hanya datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong pergumulanku. Hanya Tuhan yang sanggup. Kita andalkan kekuatan kita tidak mampu. Siapa kita? Tapi ketika pergumulan berat menindih hidupmu, datanglah tersungkur di bawah kaki Yesus. Berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Ketika kita memohon, meminta, telinganya terarah. Telinganya mendengar setiap pergumulan kita. Ketika kita rindu menang dalam pergumulan hidup kita, serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan kemauan kita, bukan ego kita yang ada dalam hidup kita. Tapi serahkan, pasrahkan semua pergumulan hidupmu kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang mengatur seluruh kehidupan kita. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Karena dia tahu yang terbaik bagi kita. Dia tahu kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita. Menurut kedagingan kita, kehendak kita yang terbaik. Tetapi tidak bagi Tuhan. Mungkin kehendak Tuhan menyakiti hati kita. Mungkin membuat kita tidak kuat. Tetapi itu yang terbaik buat hidup kita. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarkan tangan Tuhan yang bekerja. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong engkau. Haleluya. Tuhan ada di tempat ini. Tuhan sedang menyelidiki setiap hatimu, setiap hidupmu, setiap pikiranmu. Tuhan tahu pergumulanmu berat. Tuhan tahu. Dari surga dia memandang kepada anak-anak yang dikasihinya. Tuhan memperhatikan seluruh kehidupan kita. Bahkan sampai ke dalaman hati kita dia selidiki, dia tahu. Ketika pergumulanmu berat, datang kepada Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, minta cabut tangan Tuhan. Engkau tidak akan kecewa. Karena Tuhan siap untuk menolong. Haleluya. Berserah, berserah, berserah kepada dia. Izinkan Tuhan bekerja mencoba seluruh hidupmu. Ya dalam masyarakat, dalam pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, haleluya, aku berdoalah kepadanya, berserahlah kepadanya. Akui bahwa kau tidak mampu tanpa Tuhan. Akui bahwa kau tidak mampu tanpa Tuhan. Berdoa, berserah kepadanya. Haleluya. Aku berserah, aku berserah.
Yesus Juru Selamat, aku berserah. Biarlah hidup kami mau belajar untuk menyerahkan kepada kehendak Tuhan. Setiap peristiwa persoalan yang kami hadapi, kami tahu Tuhan turut bekerja di dalamnya. Kuatkan umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan.